Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah evaluasi pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penentuan kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut dengan KKM. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama ada KKM itu adalah batas nilai minimum untuk menyatakan peserta didik tuntas belajar. Artinya KKM itu nilai batas minimal yang harus dicapai supaya siswa itu dianggap lulus atau tuntas dalam suatu pelajaran. Misal ya, KKM-nya 75, berarti nilai kamu harus minimal 75 biar dianggap tuntas. Kemudian KKM termasuk dalam penilaian berbasis acuan kriteria. Nah, KKM itu masuk ke dalam penilaian acuan. Artinya nilai kamu dibandingkan dengan patokan KKM, bukan dibandingkan dengan teman. Kemudian, KKM itu kapan sih ditetapkan? KKM harus ditetapkan sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi KKM itu harus dibuat sebelum tahun ajarannya dimulai. Jadi dari awal itu udah jelas nih target nilainya itu mau berapa gitu. Kemudian sifat KKM itu tidak berubah meskipun banyak atau sedikit siswa yang tuntas. Nah, apakah KKM itu bisa berubah? Di sini dijelaskan tidak bisa berubah. Walaupun banyak siswa yang nilainya jelek atau bagus, KKM itu akan tetap sama. Kemudian KKM ditentukan oleh pertama, satuan pendidikan, yang kedua hasil musyawarah guru (MGMP). Nah, siapa sih yang menentukan KKM itu? KKM itu sudah ditentukan ya dari sekolah atau satuan pendidikan, kemudian juga dari guru-guru lewat musyawarah MGMP. Jadi bukan asal-asalan, tapi hasil kesepakatan. Kemudian bentuk KKM itu dinyatakan dalam persentase 0 sampai 100. Nilai 100 adalah ideal, berarti nilai 100 artinya nilai yang paling sempurna. Kemudian target nasional minimal itu 75. Biasanya target minimal nasional itu sekitar 75. Kesimpulannya, KKM itu seperti garis batas lulus. Kalau nilai kamu di atas itu aman. Kalau di bawah berarti artinya belum tuntas. Sekian penjelasan saya. Berikutnya adalah fungsi kriteria ketuntasan minimal. 1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Nah, jadi setiap kompetensi dasar atau KD dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial ataupun layanan pengayaan. Yang kedua yaitu sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Nah, setiap kompetensi dasar atau KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Jadi peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan. Selanjutnya yang ketiga dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, hasil pencapaian kompetensi dasar berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah ataupun sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah. Lalu yang keempat yaitu sebagai kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidik dengan masyarakat. Nah, keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan juga orang tua. Nah, pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Nah, peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan
proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Nah, orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian sekolah. Dan yang kelima, sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi, satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Baik, selanjutnya merupakan langkah-langkah penetapan KKM. Langkah-langkah penetapan KKM merupakan tahapan yang dilakukan oleh guru atau sekolah untuk menentukan nilai batasan minimal yang harus dicapai peserta didik agar dinyatakan tuntas dalam suatu mata pelajaran. Berdasarkan bagian yang ada anak panah tersebut, menunjukkan alur proses atau urutan langkah yang harus dilakukan oleh guru atau sekolah untuk menentukan KKM. Dimulai dari KKM indikator, di mana guru pertama-tama harus menetapkan KKM untuk setiap indikator pembelajaran dalam suatu materi. Kemudian, selanjutnya dilanjutkan ke KKM kompetensi dasar. Jadi, setelah KKM untuk semua indikator dalam satu KD ditentukan, nilai-nilai tersebut kemudian diakumulasi atau dirata-ratakan untuk menentukan KKM untuk kompetensi dasar tersebut. Nah, setelah dari kompetensi dasar, dilanjutkan ke KKM standar kompetensi, di mana setelah semua KD dalam satu standar kompetensi ditentukan nilainya, maka nilai-nilai tersebut dirata-ratakan untuk menentukan KKM untuk standar kompetensi. Dan berakhir di KKM mata pelajaran. Tahap ini tuh tahap terakhir di mana merata-ratakan nilai KKM dari seluruh standar kompetensi yang ada dalam satu mata pelajaran untuk menghasilkan KKM mata pelajaran secara keseluruhan. Kemudian ada contoh-contoh. Yang pertama ada contoh dari KKM indikator yang tadi sudah dijelaskan bahwa guru pertama-tama harus menetapkan KKM untuk setiap indikator. Nah, indikator ini merupakan subbagian dari kompetensi dasar. Misalnya, 3.1 itu merupakan kompetensi dasarnya, dan di belakangnya ada angka 1 merupakan subbagian dari kompetensi dasar. Di sini contohnya 3.1.1 indikatornya mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. KKM-nya 70 dan seterusnya 65 dan 60. KKM ini tidak ditentukan dengan sembarangan. Jadi ada 3 faktor penentu KKM. Yang pertama ada kompleksitas, dimana kalau materinya sulit atau rumit, nilai KKM-nya biasanya rendah. Terus kalau materinya mudah, maka nilai KKM-nya bisa tinggi. Terus kedua ada daya dukung, dimana kayak fasilitas dan guru. Kalau fasilitasnya lengkap, misalnya ada laboratorium, perpustakaannya lengkap, dan lain sebagainya, KKM-nya itu bisa ditetapkan lebih tinggi. Kalau fasilitasnya kurang, nggak punya laboratorium, atau mungkin buku-buku di perpustakaan itu kurang lengkap, maka KKM-nya biasanya disesuaikan menjadi lebih rendah. Kemudian ada intake, yaitu kemampuan rata-rata siswa. Gimana kalau siswanya pintar? Biasanya rata di Menak kalau siswanya pintar di suatu lingkup sekolah, mau kelas, mau di sekolahnya langsung, kalau emang rata-ratanya pintar di situ, maka KKM-nya bisa dipasang tinggi. Jadi kalau kemampuan siswanya masih di rata-rata maupun di bawah rata-rata, KKM-nya bakal disesuaikan sama siswa di sekolah tersebut atau di kelas tersebut.
Selanjutnya ada contoh dari KKM kompetensi dasar, di mana tadi udah dijelaskan sebelumnya kalau KKM kompetensi dasar itu untuk semua indikator dalam satu KD tersebut. Tadi kan nilai-nilai indikator udah ditentukan kan, ada 70, 65, sama 60. Jadi setelah ditentukan nilai-nilai tersebut, kemudian akan dirata-ratakan. 70 ditambah 65 ditambah 60 kemudian dibagi 3, jadi hasilnya 65. 65 ini menjadi KKM dari kompetensi dasar. Selanjutnya ada contoh dari KKM standar kompetensi, di mana tadi kan udah dijelaskan kalau semua KD dalam satu standar kompetensi udah ditentukan nilainya, maka nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai dari KD tersebut dirata-ratakan untuk menentukan nilai dari standar kompetensi. Tadi kan misalnya KKM KD 3.1 contohnya itu misalnya 65. Terus KKM ini kita tambahin lagi ada KKM KD 4.1 misalnya 73. Jadi KKM KD 3.1 ditambah KKM KD 4.1 kemudian dibagi 2. 65 tambah 73 dibagi 2 hasilnya 69. Jadi KKM standar kompetensinya 69. Kemudian yang terakhir ada contoh dari KKM mata pelajaran. Nah, ini tuh tahap akhir di mana semua nilai kelompok materi atau nilai dari standar kompetensi dalam satu semester dijumlahkan lalu dirata-ratakan lagi. Dapat dilihat sebagaimana tadi kan standar kompetensinya sudah ditentukan dari jumlah kompetensi dasar di mana 3.1 ditambah 4.1 kemudian dibagi 2 menjadi 69. Itu sebagai rata-rata standar kompetensi 1. Kemudian standar kompetensi 2 memiliki rata-rata 75 dan standar kompetensi 3 memiliki rata-rata 80. Sehingga KKM mata pelajarannya merupakan 69 tambah 75 tambah 80 lalu bagi 3 yang akan mendapatkan hasil 74,6 sebagai KKM mata pelajaran atau dibulatkan menjadi 75. Nah, kemudian di sini ada penentuan kriteria ketentuan minimal. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama ada tingkat kompleksitas. Tingkat kompleksitas itu kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut. Tingkat kompleksitas itu maksudnya seberapa sulit atau rumit materi atau kompetensi yang harus dipelajari siswa. Nah, suatu materi dibilang kompleks atau sulit kalau dalam belajarnya itu butuh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dipelajarkan pada peserta didik. Guru benar-benar paham materi yang diajarkan. Kemudian, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Di sini guru kreatif dan pakai banyak metode, nggak cuma ceramah. Kemudian guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Artinya guru itu menguasai bidangnya dengan baik dan benar. Kemudian ada peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi. Siswa punya kemampuan berpikir tinggi atau penalarannya yang bagus. Kemudian ada siswa peserta didik yang cakap atau terampil menerapkan konsep. Artinya siswa harus terampil menerapkan konsep, bukan cuma hafal. Kemudian peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Di sini siswa harus cermat, kreatif, dan inovatif saat mengerjakan tugas. Kemudian ada waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan atau latihan. Artinya butuh waktu lama nih untuk memahami materi, jadi harus sering diulang atau latihan. Kemudian ada tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Nah, di sini perlu
perlu kemampuan berpikir tinggi dan teliti supaya bisa tuntas. Nah, di sini ada contohnya. Contoh pertama itu kompleksitas tinggi. Misal, SK standar kompetensi memahami proses metabolisme pada makhluk hidup. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis proses respirasi sel dan fotosintesis. Nah, indikator soalnya menganalisis tahapan respirasi sel, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Di sini dikatakan tingkat kesulitannya ini tinggi ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua itu kompleksitas sedang. Ya, SK-nya memahami struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Lalu indikator soalnya menjelaskan fungsi jaringan xilem dan floem. Nah, itu contoh dari kompleksitas sedang. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas rendah. Misal nih ada soal yang seperti ini. Dari SK-nya memahami keanekaragaman hayati. Kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Lalu indikator soalnya menyebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, kalau sekedar cuma menyebutkan contoh kan itu termasuk dalam soal yang gampang ya, makanya di sini dia dinamakan contoh kompleksitas rendah. Kemudian di kesimpulan itu kan ada yang namanya kompleksitas tinggi, kemudian KKM cenderung rendah. Artinya karena materinya semakin susah, kan kompleksitas tinggi kan berarti materinya itu semakin susah, jadi batas minimal lulusnya diturunin biar realistis, makanya KKM-nya lebih rendah. Sebaliknya, kalau kompleksitasnya rendah atau materinya tuh gampang, mudah, jadi target nilainya itu dinaikin sebagai dasar penentuan target belajar siswa. Intinya, semakin sulit materinya, maka makin rendah target KKM-nya. Semakin mudah materinya, berarti makin tinggi juga tuh KKM-nya. Kemudian yang kedua ada kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Nah, daya dukung itu maksudnya seberapa siap nih sekolah membantu proses belajar. Yang pertama ada sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Nah, di sini dilihat dari sarana dan prasarananya seperti perpustakaan, laboratorium, alat, dan bahan belajar. Selain itu ada ketersediaan tenaga, manajemen persekolahan, dan kepedulian stakeholders sekolah. Di sini selain sarana dan prasarana, tenaga manajemen dan juga kepedulian pihak sekolah itu juga menjadi dukungan, daya dukung. Intinya, kalau fasilitas lengkap dan dukungan bagus, pembelajaran lancar. Lalu KKM bisa lebih tinggi atau jika fasilitas kurang, pembelajaran terhambat, maka KKM-nya juga bisa lebih rendah. Nah, ini contohnya, misal SK3 memahami sistem pencernaan pada manusia serta kaitannya dengan kesehatan dan gangguan yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD-nya menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia serta fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan. Lalu indikatornya menyimpulkan proses pencernaan makanan atau mekanik dan kimiawi serta peran enzim pada setiap organ pencernaan melalui pengamatan atau percobaan sederhana. Nah, di daya dukung tadi kan adanya sarana dan prasarana. Kemudian juga manajemen persekolahan juga kan. Nah, karena di sini tuh soalnya disuruh untuk melalui pengamatan atau percobaan sederhana. Jadi sebisa mungkin sekolah itu juga bisa memberikan sarana dan prasarananya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tingkat kemampuan atau intake, rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nih, penetapan intake di kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, kemudian nilai ujian nasional atau sekolah, lalu raport SMP atau tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan penetapan intake di kelas 11 atau kelas 12 berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya. Kalau kelas 10 kita bisa melihat dari nilai raport saat SMP atau nilai ujian nasionalnya. Kalau kelas 11 atau kelas 12 kita bisa melihat nih kemampuan peserta didik dari kelas sebelumnya. Intinya, kalau kemampuan siswa tinggi, KKM bisa lebih tinggi. Kalau kemampuan siswanya rendah, KKM biasanya lebih rendah. Jadi, intake itu dipakai untuk menyesuaikan target belajar dengan kemampuan masing-masing siswa.
Nah, ini contoh penetapan KKM menggunakan skala penilaian. Dilihat dari aspek yang dianalisis. Yang pertama ada kompleksitas. Kompleksitas itu tingkat kesulitan materi ya teman-teman. Kemudian daya dukung itu fasilitas dan kondisi sekolah. Kemudian intake siswa itu kemampuan siswa. Nah, kompleksitas di situ kenapa kok tingginya malah kurang dari 65? Nah, karena tingginya kurang dari 65 artinya kan kompleksitas kan tadi kan materi yang sulit ya teman-teman. Kalau materinya sulit berarti nilainya kecil. Makanya di situ tingginya dia mulai dari kurang 65, sedangnya 65 sampai 75. Rendahnya malah yang rendah itu kok nilainya tinggi, kok malah nilainya 80 sampai 100. Karena semakin mudah materinya maka nilainya semakin besar. Kemudian yang daya dukung itu tingginya 80 sampai 100 karena semakin fasilitasnya lengkap maka semakin besar nih nilainya. Sedangnya 65 sampai 79, kemudian rendahnya itu kurang dari 65 karena fasilitasnya kurang. Kemudian ada intake siswa juga. Tingginya itu nilainya mulai dari 80 sampai 100. Berarti ini siswanya pintar nih. Kalau sedang 65 sampai 79. Kemudian rendahnya kurang 65. Berarti kemampuannya rendah. Jadi makin tinggi kemampuan siswa, skornya makin besar. Nah, kalau yang ini contoh penetapan KKM atau menggunakan poin. Kalau tadi kan menggunakan skala ya. Kalau ini menggunakan poin. Di sini kompleksitasnya tinggi, angkanya 1. Kayak yang tadi, tingginya berarti kurang dari 65 kan angka yang paling kecil. Nah, makanya di sini angka yang paling kecil kan 1, makanya tingginya ditulis 1. Yang sedang 2, yang rendah malah 3. Karena semakin mudah soalnya maka nilainya semakin tinggi. Kemudian yang daya dukung dia tinggi, nilainya 3. Soalnya semakin fasilitasnya bagus maka semakin tinggi KKM-nya. Maka di sini nilai paling tinggi itu 3. Kemudian yang sedang itu nilainya 2, yang rendah itu 1. Begitu juga dengan intake siswa, yang tinggi nilainya 3, yang sedang 2, yang rendah 1. Kalau ini buat yang daya dukung dan intake siswa itu kita menggunakan perbandingannya itu lurus. Sedangkan yang kompleksitas itu malah kebalik ya teman-teman. Kalau dia tinggi, kalau dia semakin susah soalnya tinggi, berarti semakin rendah nih KKM-nya, maka di situ ditulis angka 1. Soalnya angka 1 yang paling rendah. Begitu juga yang rendah, malah semakin mudah soalnya, berarti semakin besar KKM yang diberikan, maka di situ ditulis angka yang paling besar yaitu angka 3. Nah, nih, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah nih tadi kompleksitas tinggi. Kompleksitas yang tinggi itu tadi ditulis angka berapa? Benar, angka 1. Kemudian daya dukung tinggi. Daya dukung tinggi berarti di sini ditulis angka 3. Dan intake peserta didik sedang berarti ditulis angka 2. Nah, kemudian ini ditambah 1, ditambah 3, ditambah 2 per 9. Kenapa kok 9? Nah, ini rumus ini tuh khusus buat yang kalau nanti polanya seperti ini. Yang 1, 3, 2 itu khusus itu di per 9. Kalau tidak seperti itu di per 3. Soalnya kan ada 3 kategori ya ini ya. Kemudian dikali 100. Hasilnya 66,7. Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya dibulatkan menjadi 67. Sekian materi dari saya. Nah, kemudian kita langsung ke penerapannya ya teman-teman. Seperti tadi, di sini ada kompleksitas, tingkat kesulitan materi, kemudian ada daya dukung, dan ada intake. Di sini ada kompetensi dasar 3.1, kemudian 4.1, 3.2, lalu 4.2. Nah, di 3.1 ada indikator sejumlah 3.
Kemudian di 4.1 indikatornya ada 3 juga, di 3.2 indikatornya ada 3, dan 3.4 ada 2. Total semua indikator ada 11 indikator. Nah, cara menghitungnya, pertama kita menentukan dulu dari masing-masing kompleksitas, daya dukung, serta intek per indikator. Nih contoh ya, indikator pertama yang mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan cahaya, suhu, air, nutrisi, oksigen, dan keseimbangan. Di situ kompleksitasnya dikasih sedang, yaitu di angka 70. Kemudian di daya dukungnya dikasih tinggi senilai 82. Kemudian di inteknya dikasih nilai sedang senilai 75. Kemudian cara menentukan KKM-nya yaitu menggunakan rumus sama dengan sum kurang buka dari tabel tinggi kompleksitas itu sampai tabel intek yang akhir itu di blok, kemudian kurung tutup, lalu garis miring, terus 3, terus enter. Nah, nanti ketemulah itu KKM indikatornya itu berapa. Kalau hasil dari KKM indikator yang pertama itu diperoleh yaitu nilai 75. Jadi KKM-nya itu 75. Begitu juga seterusnya sampai 11 indikator itu kita cari KKM-nya. Caranya seperti kayak tadi ya teman-teman. Misal kita udah menemukan KKM dari semua indikator. Kemudian nih jumlah KKM semua indikator, berarti kita disuruh untuk menjumlahkan semua KKM yang tadi telah kita cari dari tabel yang ini. Kemudian setelah dijumlahkan menghasilkan angka 821. Nah, di bawahnya ada ketentuan lainnya untuk mencari nilai KKM, yaitu jumlah KKM semua nilai indikator dibagi total indikator. Ketemulah nilainya 75. Kok dapat 75? Itu dapat dari mana? Kan itu tadi jumlah KKM semua nilai indikator kan 821 kan. Nah, nilai dibagi total indikator, tadi ada berapa indikator? Ada 11 indikator, berarti 821 dibagi 11 sama dengan 75. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ada contoh penentuan kriteria ketuntasan minimal per KD dan indikator. Di mana di sini mata pelajarannya itu biologi, kelas atau semesternya kelas 10 semester 2 dengan standar kompetensi menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. KD atau indikatornya KD ini yang 3.1 itu KD. Nah, sedangkan untuk poin A, B, C, dan D itu adalah indikatornya. Dari KKM indikatornya itu ditentukan dengan 3 aspek yang sebelumnya dijelaskan, yaitu ada kompleksitas, daya dukung, dan juga intake. Nah, di poin A ini tergolong sedang karena KKM-nya 70, terus dengan daya dukungnya itu tinggi dengan nilai 82, sedangkan untuk intake ini tergolong sedang dengan nilai 75. Gimana sih cara ngitung dari KKM-nya itu gimana? Jadi ngitungnya itu dari 3 aspek tersebut, nilainya itu dijumlahkan seluruhnya berapa, lalu dibagi dengan aspek yang itu kan aspeknya ada 3, jadi 70 ditambah 82 ditambah 75 itu menghasilkan KKM dari pengetahuannya. Nah,
yang praktiknya juga itu menyesuaikan dengan pengetahuan. Nah, itu yang tiap indikatornya itu kan ada yang 76, terus 72, ada 68 dan 72. Nah, untuk menghasilkan KKM seluruhnya, KKM pengetahuan maupun praktik itu dengan cara seluruh KKM per indikator itu dijumlahkan lalu dibagi dengan ada berapa indikator. Nah, ini kan indikatornya tuh ada 4, jadi 76 ditambah 72 ditambah 68 ditambah dengan 72 dibagi 4 yang menghasilkan nilai sekitar 71,999. Nah, itu dibulatkan menjadi 72 karena nilai KKM-KD merupakan angka bulat. Selanjutnya menentukan KKM dengan hitungan yang menggunakan poin ya. Jadi untuk kriteria pencapaian ketuntasan belajar siswa dengan KD dan indikator tetap dengan 3 aspek yang disebutkan tadi, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan juga intake. Namun dengan poin ini di kompleksitas poin tinggi untuk kompleksitas yang rendah, karena kompleksitas itu kan susah atau mudahnya soal, jadi semakin susah soal semakin banyak poin. Nah, sedangkan untuk daya dukung semakin tinggi maka poinnya semakin tinggi juga. Nah, kalau intake ini yaitu rata-rata nilai siswa dalam satu kelas. Nah, semakin tinggi maka poinnya semakin tinggi juga. Nah, untuk mengisi di bagian PKK-nya ini dengan cara sebagai contoh, angka 88,9 di poin A ini didapat dari, kan pada poin A ini kan kompleksitasnya 3 poinnya, lalu untuk daya dukungnya tinggi jadi masuknya 3, dan intake tergolong sedang itu memperoleh poin 2. Nah, dengan total skor berarti dari 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8, maka skor maksimal, misal skor maksimal sama dengan 9 jika semua kriteria bernilai 3. Nah, jadi perhitungannya 8 yang diperoleh dari total skor dibagi 9 skor maksimalnya lalu dikali dengan 100. Nah, mendapatkan hasil 88,88 yang dibulatkan menjadi 88,9. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis pencapaian ketuntasan belajar peserta didik, yang ini tuh merupakan proses menilai apakah siswa sudah mencapai standar kemampuan yang ditentukan dalam pembelajaran. Biasanya tuh berupa KKM. Teman-teman bisa lihat pada contoh tabel tersebut. Di situ yang paling atas itu terdapat nomor, nama siswa, pencapaian ketuntasan peserta didik atau KD, di mana terdapat SK1, SK2, dan SK3. Setiap SK memiliki KD seperti KD 1.1, 1.2, dan seterusnya. Kemudian KKM. Di situ ada KKM-nya di mana per KD, misalnya KD 1.1 itu KKM-nya 70, KD 1.2 itu KKM-nya 60, dan seterusnya. Kemudian di bawah KKM itu terdapat nilai-nilai para siswa. Kemudian dapat dilihat di bagian bawah terdapat kata rata-rata, di mana rata-rata ini merupakan jumlah dari semua nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian di bawah rata-rata terdapat ketuntasan belajar menggunakan presentase dengan rumus jumlah siswa yang berhasil melewati KKM atau tuntas dibagi jumlah siswa dikalikan dengan 100. Contohnya,
pada KD 1.1, siswa yang berhasil tuntas KKM berjumlah 13. Kemudian 13 siswa tersebut dibagi dengan jumlah siswa, yaitu dibagi 20, sehingga hasilnya 0,65. 0,65 dikali dengan 100 menjadi 65%. Kemudian setelah ketuntasan belajar, terdapat frekuensi jumlah siswa. Frekuensi jumlah siswa di bawah nilai 49. Kita lihat di tabel, misalnya pada KD 1.1 ada berapa anak yang memiliki nilai di bawah atau 49. Misalnya di sana ada 2, kita tulis di bawah 2 dan seterusnya. Begitu pula pada frekuensi jumlah siswa dengan nilai 50 sampai 74, 75 sampai 100. Kita melihat pada tabel jumlah siswa yang memiliki nilai tersebut. Lalu ada pula frekuensi jumlah siswa yang memiliki nilai lebih dari KKM sekolah. Baik, selanjutnya ada rekapitulasi pencapaian ketuntasan belajar KKM, yang merupakan ringkasan data hasil analisis ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM dalam bentuk tabel atau rangkuman. Bisa dilihat contohnya di situ yang paling kiri terdapat nomor-nomor SK. Misalnya SK1, SK2, SK3. Kemudian di sebelah nomor SK ada nomor KD. Di mana misalnya di SK1 ada KD 1.1, KD 1.2, KD 1.3. Kemudian ada KKM. KKM ini ada KKM sekolah dan KKM pencapaian. KKM sekolah ini itu merupakan batas nilai minimal yang ditetapkan oleh sekolah sebagai standar kelulusan atau ketuntasan belajar. Sedangkan KKM pencapaian ini itu istilah yang dipakai untuk menunjukkan hasil pencapaian siswa terhadap KKM. Jadi bukan nilai batasan. Nilai pencapaian ini kita ambil dari rata-rata analisis tabel tadi. Misalnya di rata-rata KD 1.1 itu 72, KD 1.2 itu 75, KD 1.3 itu 73 dan seterusnya. Dapat kita lihat pada tingkat KKM sekolah, berarti kita berfokus pada KKM sekolah, di mana tingkat KKM sekolah maksimalnya di situ kita lihat nilai KKM terbesarnya itu pada KD berapa. Misalnya pada SK1 tingkat KKM sekolah yang paling tinggi atau maksimalnya itu pada KD 1.1 yaitu 70. Sehingga kita tulis 70 pada tingkat KKM sekolah maksimal. Dan kita cari tingkat KKM sekolah minimalnya. Tingkat KKM sekolah minimalnya kita lihat pada SK1 yang paling kecil itu berapa? 60, jadi kita tulis 60. Lalu cara menentukan raratanya dengan cara KD1 ditambah KD2 dan KD 1.1 ditambah KD 1.2 ditambah KD 1.3, kemudian dibagi 3. 70 tambah 60 tambah 65, kemudian dibagi 3 menjadi 65, sehingga raratanya kita tulis 65. Begitu juga dengan tingkat KKM pencapaian. Kita lihat pada KKM pencapaian sebelah kiri, maksimalnya itu di sana yang paling besar merupakan pada KD 1.2 yaitu 75, sehingga kita tulis pada tabel 75. Kemudian yang paling kecil atau yang minimal itu 72, sehingga kita tulis 72. Lalu raratanya 75 tambah 73 tambah 72 dibagi 3, sehingga mendapatkan hasil berupa 73. Baik, dari situ yang kami bisa sampaikan mengenai penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dari kelompok 2
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.